saja ya. Itu ayat berapa? Oke, yang ada Alkitab, buka Alkitab, HP, kita mulai dengan perikop Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Ayat pertama sudah ayat kedua dan kita akan sama-sama pada ayatnya yang ke-13. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada sesuatu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak pernah berbelas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan istri rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan di atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Sama-sama. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Haleluya. Saudara, Alkitab ini berisi apa ya? Berisi firman Tuhan. Betul. Tapi firman itu ada yang berisi informasi dan ada yang berisi pengajaran. Jadi kalau yang namanya informasi di dalam Alkitab ini, itu sudah informasi yang sudah sangat benar, tidak ada hoax-hoaxnya lagi. Sudah sesuai dengan data dan fakta. Itu Alkitab, saudara. Kenapa dibuka? Kenapa menjadi informasi bagi kita? Supaya orang tahu bahwa Alkitab ini tidak ada yang tipu-tipu. Di kiri kanan kita di dunia ini banyak yang tipu-tipu, saudara. Tapi Alkitab tidak ada yang sembunyi-sembunyi. Jadi sekali lagi, fakta dan data tidak hoax, informasi yang ada di Alkitab. Dan informasi itu
untuk kita ketahui, untuk kita belajar daripada itu. Tidak perlu ditiru. Karena kalau kita tiru ini dosa Daud, berarti kita akan lebih rusak lagi dari Daud. Kita akan tiru siapa lagi yang bermain cinta dengan Delilah? Simpson. Itu informasi, jangan kita tiru. Amin. Ya. Jadi kita mengenal pribadi Daud sebagai sosok yang dipilih dan diurapi Tuhan, kan? Satu pribadi yang berkenan di hati Tuhan dari sejak dia masa remaja. Daud berkenan di hati Tuhan. Tuhan telah memilih dia. Tetapi dalam perjalanan waktu dia menjadi tergoda untuk melakukan dosa. Jadi walaupun Daud berkenan di hati Tuhan, seorang Daud bukanlah seorang pribadi yang sempurna, bukan berarti dia tanpa celah dan cacat, saudaraku. Oleh sebab itu kita mari belajar tentang belajar dari sisi kelemahan Daud. Karena saya dan saudara bukan lebih baik dari Daud. Yang pertama, dosa Daud. Dosa Daud itu kita bisa baca dari 2 Samuel pasal 11 itu. Dan itu kita tidak baca semua ayat di sini. Itu dosa Daud itu. Bagaimana kisah atau informasi di situ bahwa Daud itu bersinah dengan Batseba. Setelah bersinah, dia mengatur sedemikian rupa untuk Uria itu kembali kepada Batseba. Kita baca saja ayatnya yang ke-45 dan ayatnya yang ke-15 dengan cepat. 2 Samuel pasal 11 ayat 4 dan 5 dulu. Ayat 4. 1, 2, 3. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. 5. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Ayatnya yang ke-15. Lompat, tapi di rumah saudara baca ya, itu kisahnya supaya kita tahu. 15. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Nah ini kisah atau belat-belitnya seorang Daud. Bagaimana dia membungkus dosanya. Bagaimana dia menyembunyikan diri supaya orang jangan tahu. Nah, jadi saudaraku, setelah Daud melakukan kejahatannya, melakukan dosa-dosa tersebut, Daud tidak langsung menyesal. Daud tidak langsung mengakui dosanya. Dia menyembunyikan diri sedemikian rupa dan dia tampil seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Amin. Di sini ada seperti itu. Saya percaya tidak ada ya. Jangan menyembunyikan dosa lalu tampil seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Daud berusaha menutupi semuanya itu dan dia memerintah sebagai seorang raja. Dia melakukan segala sesuatunya dengan baik-baik saja. Amin. Tapi apa yang terjadi dengan keadaan Daud, saudaraku, ketika dia menyembunyikan dosanya? Apa yang terjadi? Apa yang dialami Daud selama dia belum mengutarakan dosanya itu, belum mengakui, belum ada penyesalan? Apa yang dirasakan oleh Daud? Kita lihat dari Mazmur 32. Bukan Mazmur 32 ayat 3 dan 4 saja. Makanya tadi saya bilang kalau kita buka ayat, kita belajar informasi ini hari, kita pulang jam 3. Bapak Gar nanti pulang jam 7 malam. Ayat 3. 1, 2, 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ayat 4. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh terimnya musim panas. Itulah kondisi Daud, saudara.
Selama dia berdiam diri, dia tidak punya semangat hidup. Dia letih, lemah, lesu, dia tidak berdaya, dia tidak bisa melakukan sesuatu. Mungkin orang lihat dia enjoy saja, tenang-tenang saja, tetapi di dalam jiwanya ada sesuatu yang menekan dia. Jiwanya merana, jiwanya tertekan. Karena ada dosa yang dia sembunyikan di sana. Dia menanggung tekanan batin yang hebat, saudara. Daud, seorang raja, dia tinggal di kerajaan, punya kuasa, punya kewenangan, harta berkelimpahan, tapi tulang-tulangnya merasa remuk, saudara. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang menekan dia. Itu kata firman Tuhan ya. Ada tangan Tuhan yang menekan dia siang dan malam. Dosa dapat disembunyikan di mata manusia, tapi di mata Tuhan dosa tidak bisa disembunyikan. Amin. Amin. Ada di sini yang bisa prokot, tunggu Pak Pendeta, tidak ada dulu. Jangan Pak Pendeta lihat kita, tapi ada mata Tuhan yang melihat kita. Saya percaya bahwa saudara dan saya juga punya dosa, karena tidak ada manusia yang tidak ada dosanya. Semua kita sudah berdosa, saudara. Kalau masih ada dosa yang kita sembunyikan, tolong itu segera diutarakan, segera diakui di hadapan Tuhan. Tidak perlu datang mengaku dosa sama Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Tadi malam Pak, Ibu, saya terlanjur. Cukup dengan Tuhan saja. Nanti Tuhan yang akan menyelesaikannya dengan kita masing-masing. Apa yang kurang pada Daud, saudara? Tidak ada yang kurang kan? Dalam kisah Alkitab juga dia punya kekayaan berkelimpahan. Istri juga lebih dari satu. Yang lagi viral saat ini kasus Sambo. Kita belajar juga dari situ. Sambo apa yang kurang? Jabatan dia, rumah dinas, rumah pribadi mewah, mobil lebih dari 4-5, punya sopir pribadi, punya pengawal pribadi, uang berkelimpahan. Apa yang kurang? Perkara Sambo sudah sampai di pengadilan hari-hari ini. Yang menjadi catatan untuk saya dan saudara adalah ketika kita sukses, ketika kita ada di dalam suasana yang semua pada oke-oke, sudah tidak ada lagi pergumulan, kesulitan, tekanan, itu menjadi rawan celaka bagi kita di sana. Uang sudah banyak, fasilitas sudah oke, jabatan, status sosial. Bukan itu berarti tidak boleh, bukan itu dosa, tetapi kalau kita tidak hati-hati di sana, itu rawan celaka. Jadi bersyukur saja saudara kalau kita ini orang biasa-biasa. Amin. Bersyukur saudaraku. Kita menjadi orang yang biasa-biasa, itu bukan sesuatu yang terlalu hina. Biasa, tetapi luar biasa dengan Tuhan. Nah, banyak cara dan daya yang dilakukan oleh Daud untuk menghilangkan jejak. Sebagaimana tadi, dia berupaya supaya Uria, istri Betseba itu meninggal. Supaya tidak ada lagi data-data yang bisa menjerumuskan dia kepada kesalahan, kepada penghukuman pada undang-undang yang berlaku saat ini. Sama juga dengan Sambo, dan menghilangkan semua data dan fakta, tetapi CCTV surga tidak bisa dihilangkan. Amin. Sambo boleh kasih hilang CCTV di dia rumah dinas, di dia rumah pribadi, tapi CCTV surga tidak bisa dihilangkan. Polisi yang lain punya
punya apa ketika pejabat mengatakan, hei lu kasih turun itu CCTV. Ini yang bawahan lu pergi kasih turun saja. Ini perintah atasan, tidak bisa dibantah. Apapun perbuatan kita untuk menyembunyikan dosa, maka Tuhan mengejar dosa itu. Kenapa? Karena kasihnya terlalu besar untuk saya dan saudara. Dia mau menyelesaikan dosa itu. Itulah sehingga dia datang mengutus anaknya ke bumi ini untuk menyelesaikan dosa itu. Dosa itulah yang dia datang ke bumi untuk saya dan saudara boleh dibebaskan dan diselamatkan, saudara. Kita sudah berbicara tentang dosa, saya ringkas saja, kita datang kepada konsekuensi. Konsekuensi dosa, akibat dosa. Jadi tema hari ini dosa, konsekuensi, dan pertobatan Daud ya. Yang sudah masuk di grup sudah tahu, jadi saya tadi tidak singgung lagi. Setelah Daud berdosa atau siapapun berdosa, Allah adalah Allah yang tetap adil. Allah yang melakukan keadilannya kepada semua umatnya. Jadi tidak bisa dosa itu, oh sudah Daud, kau sudah mengaku, ini saya maafkan su, soalnya apa-apa, jalan su, aman-aman sudah. Tidak begitu saudara. Setiap dosa itu ada dia punya konsekuensinya, ada dia punya akibatnya saudara. Nah, yang paling mulia daripada sifat Tuhan itu saudaraku, sebelum jauh-jauh sebelum Tuhan memutuskan vonis apa untuk setiap dosa manusia, dia memberitahukan, dia kasih tahu kepada kita apa yang akan terjadi karena perbuatanmu ini. Kita mau terima atau tidak terima, dia kasih tahu ini akan terjadi dalam hidupmu. Kita lihat 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 ayat 10 sampai 12. Ayat 10 23. Oleh sebab itu, pedang tidak akan minggir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. 11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan dilimpahkan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang-orang. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. 12. Sebab engkau telah melakukannya secara disembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Kenapa secara terang-terangan saudara? Karena Allah itu terang. Kita melakukan di dalam kegelapan itu dosa, ketika Tuhan datang dia nyatakan, dia kasih terang kepada semua orang supaya orang lain bisa belajar, supaya jangan melakukan itu lagi. Kehidupan keluarga Daud menjadi kacau balau, seluruh keturunannya, anak memperkosa anak, adik, kakak membunuh adik. Alkitab mencatat ya, kematian anak hasil persinahan itu, hasil persinahan dengan Batseba, sekalipun Daud berpuasa di sana, anaknya mati. Itu ada di 2 Samuel 12 ayat 14. Lalu pembunuhan Amnon, Absalom membunuh Amnon. Itu kakak adik saudaraku. Ada di 2 Samuel 13 ayat 28. Lalu Absalom dibunuh oleh Yoab. Tadi Tuhan sudah bilang bahwa pedang tidak akan beranjak dari keturunan Daud, mati dengan pedang. Ini konsekuensi. Lalu Amnon memperkosa Tamar, kakak adik. Itu akibat daripada perbuatan Daud ayah mereka
tidak tahu, kita anak-anak kita tidak tahu kenapa saya jadi begini. Ternyata di ceritanya diulur-ulur, diteliti, ternyata dari sana dari ketemu nenek moyang. Jadi kalau dosa itu tidak bisa dimaafkan saja, ada konsekuensi. Puji Tuhan, saya dengan saudara sudah ada di dalam pengajaran yang benar. Kalau hari ini atau kemarin masa lalu kita terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, hari ini kita bisa minta ampun sungguh-sungguh. Dan kita melakukan kebenaran bukan cuma untuk diri kita sendiri, tetapi untuk keturunan kita. Keturunan kita diperhitungkan. Perbuatan dosa Daud, anak-anaknya yang menjadi kacau balau, saudara. Kelimpahan harta, kelimpahan uang, tinggal di istana, tidak ada yang kurang. Tetapi keluarganya kacau balau. Ada lagu lama, keluarga adalah harta yang terindah. Keluarga adalah harta yang terindah. Apa gunanya, saudaraku, kita memiliki segala sesuatu, tapi kita punya anak-anak kacau balau? Paling bagus kalau kita punya semua segala-gala, lalu kita punya anak-anak juga bagus-bagus semua. Amin. Jangan juga kita mengatakan, saya memilih tidak punya apa-apa asal saya punya anak-anak bagus. Jangan juga lah. Masa kita punya anak-anak tidak punya apa-apa hanya karena mereka baik-baik saja. Kita memilih yang terbaik. Makanya kita harus melakukan yang